Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan sukacita, penuh dengan damai sejahtera karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita bersyukur hari ini kita menginjakkan kaki kita di hari pertama tahun 2021. Itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh memasuki hari yang baru di tahun yang baru ini, artinya Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sempurna. Kita tetap harus berharap dan percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini saya mengajak kita semua untuk kita mau bersyukur. Kita mau menyatakan kasih Tuhan itu sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita, dalam ibadah di awal tahun ini dengan penuh dengan sukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Bapa. Sampai kami boleh menginjakkan di hari yang baru ya Tuhan, di tahun 2021 ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Untuk itu biarlah kami tetap bersyukur, kami tetap berharap, dan kami tetap setia hanya kepada-Mu. Sebab Engkau hanya Engkau Allah, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, yang layak disembah. Engkau satu-satunya Tuhan, sumber pengharapan, sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada hari ini ya Bapa, kami mau bersyukur, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati dan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah setiap kami menerima urapan yang baru, sehingga setiap kami ya Tuhan melayani bagi kemuliaan nama-Mu saja. Jemaat-jemaat Tuhan di rumah, baik dimanapun berada, Tuhan yang menyatakan kasih-Mu, Tuhan yang menyatakan pengurapan-Mu ya Bapa, sehingga setiap jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan semakin dibangun dengan sukacita dan semakin berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah ini kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, sembah bagi Dia, sebab Dia Allah yang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau menyerahkan kehidupan kita dalam tangan-Nya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan yang atur, untuk Tuhan yang betul, untuk Tuhan yang menyatakan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang setia, Bapa yang mulia, haleluya.
Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, kalau kami boleh menginjakkan hari baru, menginjakkan kehidupan kami di hari yang baru, di tahun yang baru ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pagi ini ya Bapa, kami mau menaikkan pujian bagi-Mu, bersorak bagi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang menyertai kehidupan kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Kita adalah rumah pemenang. Kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes.
Kita lebih dari pemenang, amin. Kita yakin dan percaya di tahun yang baru ini Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga dalam setiap apapun Tuhan boleh menyatakan rencananya dan kita menjadi pemenang, amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Firman itu yang menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, untuk kita tetap kuat melangkah maju bersama dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak dalam sidang Tuhan kita dan kasih-Nya. Biarlah hidup kami menyatakan kebenaran firman-Mu. Hidup kami dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya, sebab Kau perisai kehidupan. Haleluya, terima kasih Bapak dalam sidang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah membawa kami ada di tahun yang baru, di tanggal 1 Januari 2021. Ini semua hanya karena berkat-berkat dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Ini semua hanya karena penyertaan dari Tuhan Yesus. Ini semua karena penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Allah.
Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan, yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan, yang adalah kekuatan yang luar biasa, yang makin memotivasi kami, yang terus menasihati kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak pernah berubah, tetap sama, baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua di hari yang baru ini, di tanggal yang baru, di tahun yang baru? Bayangkan, ini semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Kita ada di hari yang baru, di tanggal yang baru, tanggal 1 Januari tahun 2021. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, dalam ibadah raya online khusus di tahun yang baru, di hari yang baru, di minggu yang baru, di tahun yang baru tanggal 1 Januari 2021. Puji Tuhan, saya Pendeta David Julian Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini bersuka cita dapat berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Senyum dulu dong kepada samping kanan kiri, depan belakang saudara. Jika ada teman keluarga di depan saudara, di belakang, di kanan kiri saudara, berikan senyum yang paling mantap. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang diri, nggak usah senyum ke tembok, ya kan? Nanti muka kita kayak muka tembok, ya kan? Jangan senyum sama tembok dong. Kalau seorang diri, kecuali kalau di antara kita nih, kita ada di antara teman atau keluarga, baru kita senyum dan kita katakan Tuhan Yesus memberkati. Kalau seorang diri, katakan dalam hati, Tuhan Yesus sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Haleluya. Kita ada di tahun yang baru, tanggal 1 Januari 2021. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini membuat saudara dan saya semakin bersyukur, membuat saudara dan saya semakin bersuka cita
membuat saudara dan saya semakin hari semakin bersyukur, karena di tahun yang baru ini Tuhanlah yang membawa kita di tahun yang baru. Dan sepanjang tahun 2021 kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita tetap menyertai kita. Amin. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan di hari yang spesial ini, di ibadah di tanggal 1 Januari 2021 ini, kita tetap memerlukan firman Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam ibadah raya online di tanggal 1 Januari 2021 ini, kita lihat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-6 sampai 9. Dan mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang kita mau renungkan di tahun yang baru ini, di tanggal 1 Januari 2021. Dan saya berikan tema buat firman Tuhan pada hari ini. Temanya adalah mau tidak mau, suka atau tidak suka. Wow, apa maksudnya mau tidak mau, suka atau tidak suka? Mau tidak mau, suka atau tidak suka? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tahun ini tahun keberuntungan. Oh ya, saya juga mau ingatkan, setelah ibadah ini, setelah firman Tuhan, kita akan memberikan kehidupan kita pastinya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Artinya kita yakin bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Kita akan menerima perjamuan suci pada tanggal 1 Januari 2021. Setelah firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan suci. Tubuh Kristus, darah Kristus menyatu dengan kehidupan saudara dan saya
sehingga hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Tema khotbah hari ini, mau tidak mau, suka atau tidak suka. Dalam pendahuluan saya catat seperti ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang menyertai kita dan memberikan jaminan penuh di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya, memberikan jaminan penuh di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, Allah yang selalu menginginkan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Allah lah yang selalu menginginkan yang terbaik. Allah yang selalu menginginkan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Allah yang telah menunjukkan yang terbaik dan pasti memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Allah yang telah memberikan yang terbaik, Allah yang telah menunjukkan yang terbaik dan pasti memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam seluruh kehidupan kita. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya, kita harus dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Karena Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah yang menyertai kita dan memberikan jaminan penuh di dalam seluruh kehidupan kita. Allah yang selalu menginginkan yang terbaik dan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan kita. Allah yang telah menunjukkan yang terbaik, pasti memberikan yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara dan saya harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah. Karena Allah yang telah memberikan yang terbaik, Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita dengar-dengaran, kita dengar firman Tuhan dan kita patuhi firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dalam penjelasan saya catat seperti ini. Jika kita dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah, kita pasti yang pertama kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan teguh. Firman Tuhan berkata begini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Yosua diingatkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini yang saya bilang kepada kita semua, kepada saudara dan saya, sehingga kita jadi sadar, kita mau gak mau, suka gak suka, kita harus dengar firman Tuhan. Kita harus patuhi firman Tuhan. Dan jika kita dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah, kita pasti kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan semakin teguh. Haleluya. Lihat firman Tuhan di bagian yang lain dikatakan, berbahagialah orang atau orang yang dengar dan lakukan firman Tuhan. Ketika dia menghadapi angin, ketika dia menghadapi badai, dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Tetapi orang yang dengar dan tidak melakukan firman Tuhan, dia seperti rumah yang dibangun di atas pasir, sehingga ketika terjadi badai, hancur dan robohlah rumah itu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika saudara dan saya dengar dan patuhi firman Tuhan, saudara dan saya akan kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan semakin teguh. Haleluya, puji Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, patuhi firman Tuhan, dekat dan hanya semakin dekat, melekatlah sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dengarlah kepada firman Tuhan, patuhilah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, praktekkanlah firman Tuhan, sehingga saudara dan saya kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan semakin teguh. Yang kedua, saya catat, jika kita dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah, kita pasti berhati-hati sesuai dengan firman Allah. Kita berhati-hati, kita bertindak hati-hati, kita tidak bertindak kebablasan, kita tidak ngomong kebablasan, ngomongnya kebablasan, ya kan, sampai nyakitin orang, sampai menghina orang, sampai kita tanpa kita sadari atau kita sadari, kita jadi melukai hati Tuhan. Karena kata-kata kita bukan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang benar. Yang ada kita cuma menggerutu saja, misalnya kita cuma bersungut-sungut, kita marah, kita benci, kita dendam, kita lakukan hal-hal yang malah menyakitkan diri kita sendiri sebenarnya, yang menyakitkan orang lain, menyakiti hati Tuhan. Padahal kalau saudara dan saya dengar dan patuhi firman Tuhan, maka saudara dan saya berhati-hati, bertindak hati-hati, berkata-kata dengan berhati-hati, melakukan dengan hati-hati. Jangan sampai hidup saudara dan saya malah tidak memuliakan Tuhan Yesus. Jangan sampai hidup saudara dan saya bukannya malah menjadi berkat, tapi malah jadi batu sandungan. Jangan. Ini tahun yang baru, ini tahun yang baru. Biarlah kita buat resolusi, kita buat keputusan. Yang penting kita mau dengar-dengaran dan patuhi firman Tuhan. Amin. Sehingga kita kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan teguh. Kemudian kita berhati-hati sesuai dengan firman Allah, berkata-kata dengan hati-hati, melakukan dengan hati-hati, berbuat dengan hati-hati. Bukan berarti kita jadi orang yang parno, jadi orang yang serba salah, melakukan ini salah, lakukan itu salah, nggak melakukan apa-apa salah. Tidak, kita pasti berbeda. Karena firman Tuhanlah yang menjadi panduan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena firman Tuhan yang kita dengar, karena firman Tuhan yang terus saudara dan saya dengar, karena firman Tuhan yang terus saudara dan saya patuhi, pasti kita berhati-hati supaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan keluarga kita, sehingga hidup kita, hidup yang semakin hari semakin taat, hidup kita semakin hari semakin setia, hidup kita semakin hari semakin menyenangkan, menyukakan hati Tuhan Yesus. Dengar-dengaranlah dan patuhilah firman Tuhan, sehingga saudara dan saya kuat dan teguh, bahkan semakin kuat dan teguh. Kemudian kita berhati-hati sesuai dengan firman Allah, supaya kita tidak tergelincir, supaya kita tidak terpeleset, supaya kita tidak tersandung, supaya hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, jika kita dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah, kita pasti merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jika saudara dan saya dengar-dengaran dan patuhi firman Allah, mematuhi firman Allah, yang saudara dan saya renungkan ya firman Tuhan. Amin.
Bukan direnungkan bagaimana kita tersakiti, bukan kita renungkan masalah kita. Walaupun memang kita nggak boleh lari dari masalah, apalagi kalau kita harus bertanggung jawab. Kita hadapi masalah dengan iman kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Nah, kalau saudara dan saya dengar-dengar dan mematuhi firman Allah, saudara dan saya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukannya kita malah capek cuma merenungkan kekecewaan, cuma merenungkan kesalahan orang lain, cuma memikirkan kapan ya waktu dan saatnya saya balas dendam kepada orang itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita anak Tuhan kan, kita orang percaya kan, kita orang yang telah dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Makanya kita akan menerima perjamuan suci di tanggal 1 Januari 2021 ini. Berarti Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Jadi gak usah pikirkan segala kebencian, gak usah pikirkan hal-hal yang menyakitkan, gak usah direnungkan segala hal yang malah membuat saudara dan saya menderita. Tapi renungkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Katakan bersama dengan saya mau merenungkan firman Tuhan. Katakan lagi bersama dengan saya mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini ketika saudara dan saya dengar dan mematuhi firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita makin kuat, sehingga kita makin bersyukur, sehingga kita makin bersukacita, sehingga kita makin happy, makin berbahagia. Bukan hanya happy endingnya, bukan hanya happy ending, memangnya sinetron, memangnya drama Korea. Nah, drama Korea kayaknya kebanyakan hanya cuma di endingnya aja, saat endingnya aja happy. Bagaimana waktu perjalanannya? Nah, tengah-tengah atau film begitu kan, film seri, ya kan cuma di tengah-tengahnya doang, ya kan cuma di akhirnya aja yang berbahagia, di tengah-tengahnya nggak berbahagia. Kehidupan saudara dan saya berbeda. Kita orang yang percaya, kita orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah tidak pernah lupa kepada saudara dan saya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kehidupan saudara dan saya. Buktinya Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, datang ke dunia jadi sama seperti manusia, juru selamat dunia ini, menyerahkan hidupnya mati buat saudara dan saya, menebus kehidupan saudara dan saya, mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita semakin berbahagia. Bukan hanya endingnya kita happy, tapi hari ini kita berbahagia. Amin. Masa tahun baru kita gak berbahagia, ya kan? Jangan mau dibodohin sama setan. Engkau tidak akan pernah bisa bertahan sepanjang kehidupan, di sepanjang tahun yang baru ini. Setan yang membodohi saudara. Jangan mau dibodohi sama setan, jangan mau ditipu sama setan. Lihat firman Tuhan. Kalau saudara dan saya dengar dan patuhi firman Tuhan, ya saudara dan saya renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan akhirnya kita ingat bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, memberikan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun 2021. Yang pasti saudara dan saya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Janji ya, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan, sehingga kita alami tahun yang baru adalah tahun yang penuh dengan sukacita, tahun yang penuh dengan kegembiraan, tahun yang penuh dengan kebahagiaan, tahun yang penuh berkat juga, tahun yang penuh sukacita, tahun di mana
kita semakin memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita di sepanjang kehidupan kita, sepanjang tahun ini, sepanjang kehidupan kita. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang termulia, terbaik, terbesar, terdahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, jika kita dengar dan mematuhi firman Allah, kita pasti yang keempat disertai oleh Tuhan. Dimanapun dan kemanapun kita pergi, disertai oleh Tuhan. Saudaraku, bukankah kita berbahagia karena disertai oleh Tuhan? Bukankah membuat hidup kita semakin bersuka cita karena disertai oleh Tuhan? Firman Tuhan kepada Yosua, aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jika kita dengar-dengaran dan patuhi firman Tuhan, kita patuhi firman Allah, maka kita pasti disertai oleh Tuhan dimanapun dan kemanapun saudara dan saya pergi. Disertai oleh Tuhan, Immanuel, Allah yang menyertai kita dimanapun dan kemanapun kita pergi. Haleluya, puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang kelima, kita pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya orang-orang yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Allah dan mematuhi firman Allah yang akan berhasil dan beruntung. Karena firman Tuhan kepada Yosua, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung jika engkau tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan Taurat ini siang dan malam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya akan berhasil dan beruntung ketika saudara dan saya dengar-dengaran terus kepada firman Tuhan, patuhi firman Tuhan. Kita akan melihat dan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Haleluya, sepanjang kehidupan kita berbahagia. Kalau saya ulangi lagi tadi, bukan hanya endingnya kita berbahagia, sepanjang kehidupan kita, hari ini, besok, lusa berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita berhasil dan beruntung karena kita dengar-dengaran dan patuhi firman Allah dalam kehidupan ini. Haleluya. Yang selanjutnya, yang keenam, saya catat, mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menggenapi janji-janjimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Karena itu, dengar-dengaranlah kepada firman Allah, patuhilah firman Allah. Apa susahnya? Susahnya ketika saudara dan saya ogah-ogahan. Susahnya ketika saudara dan saya malas-malasan. Susahnya ketika saudara dan saya menunda-nunda. Padahal kita bisa ada di tahun yang baru ini. Ini semua karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita bisa ada di tahun yang baru ini. Ini semua karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari dengar-dengaran terus kepada firman Allah. Patuhi firman Allah. Sehingga kita mengalami janji Tuhan sepenuhnya. Janji Tuhan bukan janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi.
Bukan juga kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tidak, janji Tuhan ya dan amin. Sebab firman Tuhan ya dan amin. Karena itu dengar-dengaranlah kepada firman Tuhan, patuhi firman Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita buat resolusi, kita buat keputusan yang tegas, kita buat keputusan yang benar-benar sangat prinsip, yaitu dengar-dengaran terus kepada firman Tuhan dan patuhi firman Tuhan, sehingga kita mengalami janji Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketujuh, saya catat, semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Jika saudara dan saya dengar-dengaran dan mematuhi firman Allah, kita pasti semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Yosua mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Sebelumnya dia mudahnya Musa, sebelumnya dia hanya membantu Musa, tapi kemudian Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Pasti tidak mudah, karena bangsa Israel dikenal bangsa yang tegar tengkuk atau bangsa yang keras kepala. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi inilah kepercayaan yang Tuhan Allah berikan buat Yosua. Saudara dan saya juga, ketika kita dengar-dengaran dan patuhi firman Allah, kita akan melihat bahwa Allah kita memberikan kepercayaan kepada kita. Semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Jadi untuk dipercaya, kita nggak usah melakukan hal-hal yang menyakitkan untuk bisa mendapatkan kepercayaan. Jangan lakukan hal-hal yang bodoh untuk mendapatkan kepercayaan. Jangan lakukan hal-hal yang berdosa untuk mendapatkan kepercayaan. Jangan lakukan apa yang setan perintahkan. Tapi lihat firman Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, patuhi firman Tuhan, patuhi firman Allah, sehingga saudara dan saya semakin mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah kita. Semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Ini kan sungguh sangat luar biasa. Ini berkat Tuhan. Makanya saya sangat yakin kehidupan kita, kehidupan orang percaya pasti happy terus. Kehidupan orang percaya pasti berbahagia terus. Amin. Kehidupan orang percaya pasti bersuka cita terus. Kehidupan orang percaya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkat tentunya bukan hanya materi, bukan dilihat dari uang saja, tetapi saudara dan saya bisa sehat sampai saat ini, itu juga berkat. Tapi saya sakit pada saat ini, saya ada di rumah sakit, saya terbaring lemah. Apakah ini berkat Tuhan? Saudara bisa dengar firman Tuhan pada hari ini. Ini berkat Tuhan. Saudara masih dapatkan kesempatan untuk memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah. Ini berkat Tuhan. Jadi jangan sia-siakan berkat Tuhan. Mari dengar-dengaran terus kepada firman Tuhan. Patuhi firman Tuhan. Patuhi firman Tuhan, sehingga saudara dan saya semakin dipercaya oleh Tuhan Allah kita. Haleluya. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus yang pertama dengar-dengaran dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Haleluya. Diulangi lagi, kita dengar-dengaran dan patuh sepenuhnya hanya kepada Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, bukan berarti terpaksa, bukan berarti ikut-ikutan, tidak. Karena kita sadar bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang
sudah menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah menyatakan kuasa dan mujizat dalam kehidupan kita, sehingga kita dengar-dengaran dan terus mematuhi firman Tuhan. Kita dengar-dengaran dan patuh sepenuhnya kepada Allah dengan rela, dengan kesadaran penuh, dengan penuh sukacita. Kita dengar-dengaran dan patuh sepenuhnya hanya kepada Allah, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Yang kedua, saya catat, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan rela, dengan tulus, dengan kesadaran, dengan benar-benar sadar, kita harus menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani. Wow, mantap. Menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani. Bagaimana kalau misalnya kita tidak makan, Bapak Ibu Saudara semua? Pasti terasa lapar. Ada orang yang gak makan, ya kan, wah dia sampai gemetaran badannya, sampai kejang-kejang, karena dia perlu makan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba renungkan baik-baik. Kalau saudara dan saya tidak menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani, harusnya saudara dan saya, ya kan, kalau saudara dan saya tidak menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani, pastinya kita jadinya kelaparan. Iya kan, makanan rohani. Makanya ini kebutuhan kita, keperluan yang sungguh sangat terutama dalam kehidupan saudara dan saya, firman Tuhan. Ini yang harus menjadi makanan rohani saudara dan saya, sehingga kita tidak kelaparan, sehingga kita tidak kejang-kejang, sehingga kita tidak gemetaran, sehingga kita tidak panik dan bingung, sehingga kita tidak jadi orang yang bukan percaya, ya kan, malah jadi orang yang tidak percaya, ya kan, kita jadi orang yang selalu saja ngedumel, jadi orang yang gampang marah, gampang tersinggung, karena bukan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani. Makanya sekarang sadarlah, jadikanlah firman Allah sebagai makanan rohani, sehingga saudara dan saya terpuaskan, saudara dan saya mengalami sukacita penuh, saudara dan saya mengalami semangat terus, semangat dan roh yang bernyala-nyala untuk terus melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita, karena kita menjadikan firman Allah sebagai makanan rohani. Haleluya. Yang ketiga, mau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar kita harus beribadah dan takut Tuhan selalu dan senantiasa. Beribadahlah terus, takut Tuhan senantiasa, selalu dan senantiasa, karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita menyertai kita dimanapun dan kemanapun kita pergi. Biarlah hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang semakin kita muliakan sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Beribadahlah dan takut Tuhan selalu dan senantiasa. Kita yakin bahwa hidup ini adalah anugerah yang Tuhan sudah berikan. Hidup kita adalah kesempatan untuk kita terus memuliakan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan ini, setiap harinya, sepanjang tahun 2021 ini sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang kita muliakan. Beribadahlah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Takutlah kepada Tuhan selalu dan senantiasa. Dan pada penutup saya catat, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kehidupan kita bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sehingga tidak ada pilihan lain selain menuruti, merenungkan dan melakukan firman Allah di sepanjang kehidupan kita. Mau tidak mau,
tidak suka kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, sehingga tidak ada pilihan lain selain menuruti, selain merenungkan, selain melakukan firman Allah di sepanjang kehidupan kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik, Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa hebat, dahsyat dan ajaib sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena firman Tuhan yang telah mengingatkan kami. Firman Tuhan yang makin menyadarkan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang terus menjadi panduan dalam kehidupan kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah dia tetap. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau siapkan hati juga untuk menerima perjamuan suci. Tubuh Kristus telah terpecah, darah Kristus telah tercurah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari siapkan roti dan anggur perjamuan, dan kita akan bersama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita bersyukur, kita bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus karena tubuh Kristus yang sudah terpecah, karena darah Kristus yang sudah tercurah. Kristus Yesus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah memberikan anugerah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Dan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, yang sakit-sakit disembuh, yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan dan melepaskannya, yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar, yang mengalami kesesakan Tuhan beri kelegaan. Haleluya. Yang menginginkan mujizat, kami datang kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dan kami percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib, sehingga mujizat terjadi, pertolongan dari Tuhan Yesus terjadi. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami sangat bangga. Kami sungguh sangat bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya. Bukankah cabar pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bukankah roti
yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jika saudara percaya, katakan amin. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang sudah terpecah. Kristus Yesus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya di tangan kanan kita pegang cawan perjanjian. Kita bersyukur karena darah Kristus yang sudah tertumpah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang setia sampai akhir. Yesus Kristus Tuhan Allah kita setia sampai selama-lamanya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan perjanjian di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipakari kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan.
Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus sudah tertumpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Kami sungguh sangat bangga karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah menyelamatkan kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah menyatakan yang terbaik. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat setia. Haleluya, haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan. Tidak ada Allah dan Tuhan seperti Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Kami percaya mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Mujizat terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersuka cita. Kami berbahagia karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya. Kami mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu ya Tuhan. Kami bangga, kami bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara kami yang kami percaya ada dalam genggaman tangan Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami aman, tenang, sejahtera karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Haleluya. Buat para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, yang ada di daerah, semua wakil rakyat, DPR, DPRD, DPD, Tuhan kami serahkan hanya kepada Tuhan. Gubernur, wali kota, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, TNI, dan Polri, kami serahkan juga hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberi hikmat, Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden, dan seluruh menteri, pejabat yang ada di kota, yang ada di daerah. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang tolong dalam apapun yang Tuhan percayakan. Anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, Tuhan juga yang memberikan kemampuan. Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang mengurapi anak-anakmu ya Tuhan, yang menempati posisi yang strategis, sehingga terus menjadi saksimu, menjadi alatmu, terus menjadi saksimu Tuhan, memuliakan, mengagungkan, meninggikan Yesus Kristus Tuhan Allah dalam seluruh kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami, Juru Selamat dunia ini. Haleluya. Sehingga kami melihat Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan bahkan Indonesia diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin ditinggikan. Haleluya. Buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan, buat hamba-hamba-Mu, Roh Kudus terus urapi hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan bentengi dengan para tentara malaikat-Mu yang kuat. Hamba-hamba-Mu Tuhan, Tuhan semakin pakai hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Gereja-Mu bersatu, hamba-hamba-Mu bersatu, hanya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagi-Mu ya Tuhan. Dan buat seluruh hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah raya online dari GBI Global Fellowship Center Depok ini, di mana di tanggal 1 Januari 2021 ini Tuhan, kami semakin bersyukur karena Tuhan Yesuslah yang sudah membawa kami sehingga kami ada di tahun yang baru ini. Dan sepanjang tahun ini kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah tetap menyertai kami, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami tetap menyertai kami. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Dan persembahan yang akan kami berikan, persembahan dari hati kami yang rela, persembahan karena kami sadar Yesus Kristus Tuhan Allah yang telah memberikan yang terbaik. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah memberkati kehidupan kami dengan berlimpah-limpah, sehingga kami memberi, kami mempersembahkan persembahan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa dan memohon sepakat, Tuhan yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan
Tuhan, jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Haleluya, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bangga karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya Pendeta David Julian Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok beserta seluruh hamba Tuhan dan semua jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, kita saling mengucapkan, kita ucapkan selamat tahun baru, tahun keberuntungan. Kita percaya Yesus Kristus